Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki R3 Hybrid. Kali ini yang tipe GX-Matic warna putih terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki R3 Hybrid. Bagi informasi, untuk mobil Suzuki R3 Hybrid ini ada dua tipe. Tipe standarnya tipe GX ini, kemudian tipe di atasnya ada tipe SS. Jadi kalau untuk kelas R3 Hybrid bisa dibilang ini merupakan tipe standar. Tapi kalau untuk kelas R3 secara keseluruhan bisa dibilang ini merupakan tipe menengah, karena di bawah tipe GX ini masih ada tipe GL dan juga tipe GA. Tapi bedanya tipe GL dan tipe GA tersebut belum hybrid. Nah, untuk warna putih ini bisa dibilang salah satu warna yang paling favorit, banyak diminati oleh para konsumen. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Ayu. Nah, beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,735 meter, kemudian untuk tingginya 1,69 meter, dan untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,395 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Kemudian lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depan, oh ya, ini antenanya ada di bagian depan tengah atas. Ini untuk antenanya menggunakan antena model shortwall. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian grill. Untuk yang tipe GX ini mengalami perubahan bentuk grill dibandingkan dengan yang GX model lama. Untuk bagian tengah ada logo Suzuki warna chrome. Kemudian, nah, ini yang menarik, untuk grill utamanya modelnya seperti ini, model seperti sayap. Ini yang membuat konsumen banyak tertarik dengan tipe GX karena ada perubahan mencolok. Lanjut ke bagian lampu. Untuk lampunya, lampu utama menggunakan lampu jenis proyektor. Untuk lampu jauhnya lampu bolam. Untuk lampu senya juga bolam. Kemudian bagian atas bawahnya ada led warna chrome. Lanjut ke bagian bawah. Nah, ini untuk fog lampnya di sini menggunakan fog lamp jenis bolam dengan covernya warna hitam standar. Serta untuk yang tipe GX, bagian front undercutnya juga standar sewarna body. Bedanya dengan yang tipe SS, kalian tipe SS bagian depannya sudah dilengkapi dengan body kit. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping untuk mobil Toyota R3 Hybrid tipe GX-Matic warna putih. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini les jendelanya sewarna body berwarna putih, kemudian untuk pilar B-nya di sini warna hitam. Untuk les bagian bawahnya juga sama warna hitam. Kemudian untuk handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya berwarna chrome dilengkapi dengan tombol keyless di bagian ujung. Lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya sekarang sudah auto folding, covernya sewarna body dilengkapi dengan lampu sen juga di bagian ujung. Lalu untuk bagian bawahnya di sini polos. Untuk bagian samping depan ada emblem VVT, serta untuk velg di sini menggunakan velg model dual tone. Untuk ukurannya 15 inci. Untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban mereknya merek Dunlop, serta untuk ukuran bannya di sini menggunakan profil 185/65 R15. Kemudian untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Kalau untuk suspensi bagian depan di sini menggunakan jenis MacPherson. Lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan set undercutnya standar sewarna body. Untuk mobil ini memiliki ground clearance 180 mm. Nah, dari bagian samping depan kita lanjut ke bagian samping belakang. Di sini untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Untuk tangki ini menggunakan bahan bakar jenis bensin, kapasitasnya 45 liter. Lalu untuk ban belakang sistem pengeremannya standar. Untuk suspensi menggunakan jenis torsion beam. Jika melihat suspensi yang digunakan, ini menandakan mobil Suzuki R3 ini mengutamakan masalah kenyamanan karena kombinasi antara MacPherson dengan torsion beam. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakang mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX-Matic warna putih. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas yang tipe GX ini standar, jadi belum ada roof spoilernya, tapi sudah ada headmount stop lamp di bagian tengah, fungsinya sebagai lampu rem. Untuk kaca belakang juga sudah dilapisi dengan rear defogger, fungsinya untuk menghilangkan embun. Kemudian untuk bagian tengah di sini ada wiper belakang, dan untuk tailgate, nah ini menarik karena untuk bagian belakangnya sudah ada led berwarna chrome sehingga tampilannya lebih mewah. Untuk bagian bawahnya juga ada emblem Suzuki berwarna chrome. Serta untuk desain lampu, nah untuk desain lampunya ini kurang lebih sama seperti mobil Suzuki R3 model sebelumnya. Untuk lampu belakang menggunakan lampu jenis LED. Kemudian kalau untuk desainnya seperti ini untuk lampu sen bolam, lampu mundur juga bolam. Lalu untuk fitur keselamatan, nah ini yang tipe GX, untuk bagian belakangnya belum ada kamera mundur. Kamera mundurnya baru ada di tipe SS. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada emblem R3 Hybrid berwarna chrome. Serta di ujung di sini terdapat reflektor model horizontal, dan untuk fitur keselamatan ada sensor parkir, jumlahnya ada 1, 2, total ada 2 buah titik sensor parkir.
serta untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar atau velg kaleng, kalau untuk ukurannya sama. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Suzuki R3 Hybrid tipe GX Matic warna putih. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari sisi pengemudi. Nah, ini untuk kode produksinya bisa kita lihat, untuk warnanya warna Snow White. Kemudian di bawahnya di sini ada indikator immobilizer yang menandakan mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur anti maling. Nah, kita lanjutkan, kita mulai dari sisi pengemudi. Untuk sisi pengemudi, handle pintunya menggunakan model tarik, dilengkapi dengan tombol keyless, covernya warna chrome dan juga slot kunci manual. Kemudian untuk tampilan door trim, nah di sini bisa kita lihat untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan di sini untuk bagian atas menggunakan materialnya bahan plastik. Kemudian yang tipe GX ini bagian tengahnya aksen wood panel warna hitam. Tapi kalau yang tipe SS aksen karbon. Lalu untuk bagian armrest menggunakan bahan soft touch. Untuk bagian depannya di sini ada laci penyimpanan kecil, kemudian untuk handle pintu bagian dalam di sini warna chrome. Lalu untuk bagian depan ada beberapa tombol. Untuk yang paling ujung ini untuk pengaturan spion elektrik, di belakangnya ada tombol untuk folding atau pelipatan spion. Lalu di sini ada window lock pengunci jendela, sebelahnya ada central lock pengunci pintu, dan untuk power window sudah auto pada seat driver. Serta untuk bagian bawah di sini ada satu buah cup bottle holder, lalu ada laci penyimpanan, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya juga sama didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan di sini ada kisi AC, untuk listnya polos warna hitam semua. Bagian tengah ada aksen wood panel. Lalu untuk tombol start stop engine-nya ada di sebelah kanan sini. Serta untuk bagian bawah di sini ada beberapa tombol. Yang sebelah kiri ini tombol untuk fitur auto stop and go. Kalau yang sebelahnya ini tombol untuk sensor parkir, dan sebelahnya lagi ini tombol untuk fitur stability control. Lalu di sini ada laci penyimpanan dilengkapi dengan cover, serta untuk bagian ujung di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin, dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic, serta untuk tuas tangki BBM ada di bawah jok pengemudi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sebelah kiri di sini ada indikator untuk RPM lengkap dengan indikator suhu, lalu ada MID, dan di sebelah kanan ada speedometer dan juga indikator tangki BBM. Untuk bagian setir di sini ada logo Suzuki warna chrome di bagian tengah dengan listnya warna silver, serta di sini ada airbag untuk fitur keselamatan. Untuk sebelah kiri di sini ada audio steering, ini ada pengaturan volume serta pengganti channel. Kalau yang naik turun ini volume, kalau yang kanan kiri untuk pengganti channel, serta bawah ada tombol mute. Nah, ini yang terbaru, sebelah kanan sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Untuk cruise controlnya mulai dari tipe GX sudah dapat. Lalu untuk setir yang tipe GX ini bagian bawahnya menggunakan aksen wood panel, kalau yang tipe SS warna silver. Lalu untuk bagian atasnya juga sudah dilapisi balutan kulit. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas wiper, dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Serta di bagian ujung bawah setir di sini ada tombol, ini ada tombol Bluetooth handsfree untuk angkat tutup telepon. Lalu untuk setirnya juga bisa diatur, tinggal kita tarik tuas yang ada di bagian bawah sini. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling nyaman. Nah, ini untuk penguncinya kembali tinggal kita tarik ke atas. Dari bagian setir lanjut ke bagian tengah. Ini untuk head unitnya sudah menggunakan double tint touchscreen, sudah terkoneksi dengan mirroring juga. Lalu untuk bagian bawah di sini ada tombol hazard. Untuk pengaturan AC-nya sudah digital. Ini untuk sebelah kiri ada pengaturan kecepatan kipas, kalau yang sebelah kanan ini untuk suhu. Lalu untuk bagian bawah di sini ada tombol untuk rear defogger, untuk atasnya untuk front defogger. Lalu ini ada mode arah hembusan. Bagian tengah ada fitur auto untuk AC. Sebelahnya ini untuk menyalakan AC, kalau bawah untuk mematikan AC. Kemudian ini tombol untuk air circulator. Serta di bagian bawah, nah di sini ada 2 buah power outlet. Oh, mohon maaf. Hanya ada 1 buah power outlet. Yang sebelah kiri ini fungsinya untuk power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Nah, kalau yang sebelah kanan ini bukan power outlet tapi slot untuk USB dan juga aux. Jadi ini terkoneksi dengan head unit. Lalu untuk bagian belakangnya di sini ada 2 buah cup bottle holder terkoneksi dengan AC, jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Untuk transmisinya menggunakan transmisi matic. Nah, yang menarik ini maticnya bukan matic CVT tapi matic convent dengan 4 percepatan. Ada tombol overdrive juga di bagian sampingnya ini, untuk tombol overdrive-nya cukup tebal. Lalu untuk handrem, nah sayang ini untuk handremnya masih standar menggunakan model mekanik. Di belakangnya ada 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas juga. Dari bagian tengah, sekarang kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di bagian samping di sini ada airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk isi AC-nya standar berwarna hitam semua. Untuk bagian tengah di sini ada aksen wood panel berwarna gelap. Lalu untuk bagian bawah ada glove box, untuk glove box-nya juga model standar. Dari bagian glove box kita lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trim sampingnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Lalu untuk bagian atas di sini ada assist grip model retract. Untuk sun visor-nya di sini untuk bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan cermin polos.
Kemudian untuk bagian tengah di sini untuk lampu kabinnya menggunakan lampu jenis standar bolam. Untuk spion tengahnya di sini standar, serta untuk sun visor sisi pengemudi di sini untuk bagian belakangnya polos, dan untuk bagian samping juga belum ada assist grip, jadi untuk sebelah kanan atasnya juga masih polos, serta untuk sabuk pengaman di sini menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX Matic warna putih ini. Dari bagian dashboard kita lanjut ke bagian jok. Nah, ini untuk joknya menggunakan cover kombinasi antara warna grey dengan warna silver di bagian tengah. Untuk material yang digunakan di sini menggunakan bahan jenis fabric. Kemudian untuk pengaturannya lengkap. Di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Kalau yang bagian depannya ini ada tuas untuk height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Serta di bagian ujung di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama. Dari baris pertama sekarang kita lanjutkan ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini sama seperti bagian depan didominasi oleh warna hitam. Untuk material yang digunakan bagian atas di sini menggunakan material bahan plastik. Kemudian untuk bagian tengahnya di sini ada armrest bahan soft touch. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome. Kemudian di bagian tengah ada laci penyimpanan, serta di sini ada satu buah cup bottle holder di bagian bawah dan juga ada speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk menambah kenyamanan baris kedua dan baris ketiga. Di bagian sampingnya di sini ada assist grip model track. Lalu untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin, untuk lampu kabinnya standar. Lalu untuk jok baris kedua di sini dilengkapi dengan dua buah headrest. Nah, ini untuk bagian tengahnya juga ada armrest, jadi kalau dimuati dua orang, bagian tengahnya bisa digunakan untuk sandaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, ini untuk posisi lututnya bisa kita lihat sangat longgar untuk legroom. Kemudian ini joknya juga masih bisa sliding. Ini maju paling maksimal bisa mentok segini. Ini untuk cara slidingnya juga cukup panjang. Ini masih bisa mundur lagi. Kalau untuk cara slidingnya biasanya ini sekitar 10 jari kalau untuk mobil Suzuki R3. Ini untuk lebarnya dimuati 3 orang dewasa juga masih sangat aman. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian belakang sini juga ada laci penyimpanan lagi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris kedua mobil Suzuki R3 Hybrid tipe GX Matic warna putih ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah, ini untuk baris ketiganya kapasitas 2 orang penumpang. Ini untuk akses ke belakangnya hanya model satu lipatan. Jadi kita harus tarik joknya terlebih dahulu. Sayang modelnya belum one touch tumble, jadi untuk aksesnya memang memerlukan effort lebih. Nah, ini kita masuk ke bagian dalam. Seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Suzuki R3 ini. Nah, kita kembalikan ke posisi semula untuk jok baris keduanya. Oh ya, sebelumnya ini untuk jok baris ketiganya bisa dilipat flat, jadi bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Jadi kalau misalnya muat barang bawaan banyak, kita tidak perlu khawatir. Ini untuk legroom masih aman. Coba kita geser ke kiri saja supaya lebih jelas. Nah, ini untuk sebelah kiri tadi posisinya sangat mundur. Ini kalau misalnya duduk di baris belakangnya masih sangat aman, jadi ini joknya tidak perlu khawatir. Muat di orang dewasa juga masih sangat longgar. Kemudian untuk fitur fungsional di sini ada satu buah cup bottle holder. Lalu untuk bagian atasnya ada assist grip model fix. Untuk sebelah kanan juga sama. Di sini ada assist grip model fix. Lalu untuk bagian bawahnya di sini terdapat satu buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris ketiga. Untuk interior baris kedua dan baris ketiga di mobil Suzuki R3 yang tipe GX Hybrid ini kurang lebih sama seperti Suzuki R3 yang sebelum hybrid. Di bagian baris ketiga sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Sebagai informasi, untuk mobil Suzuki R3 Hybrid ini total ada 7 pilihan warna. Selain warna hitam, putih, silver, dan grey, ada warna merah, kemudian ada warna burgundi atau warna ungu, serta ada warna kaki juga. Nah, kita kembali ke bagian bagasi. Bisa kita lihat ini untuk bagasinya sangat longgar. Nah, ini kalau dimuati galon mungkin bisa sekitar 4 galon. Serta di bawahnya juga masih ada separator lagi, bisa digunakan sebagai laci penyimpanan. Serta yang menarik ini separatornya cukup tebal, serta modelnya 50/50. Jadi kalau misalnya dimuati barang, kita tidak perlu membuka secara full, bisa diakses salah satu saja. Lalu untuk lokasi toolkit dan juga dongkrak ada di sebelah kanan. Nah, ini lokasinya sangat rapi, mudah diakses terutama dalam kondisi darurat. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX Matic warna putih ini. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan kembali ke bagian depan. Kita ke bagian mesin. Untuk mesin yang digunakan antara mobil Suzuki R3 Hybrid dengan yang sebelum hybrid, untuk secara teknis mesin yang digunakan masih tetap sama, menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan kode K15B. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja menuju ke bagian mesin. Seperti biasa, untuk membuka bagian kap mesin kita tarik tuasnya terlebih dahulu yang ada di bagian bawah sini. Nah, jadi sebagai informasi, untuk mobil Suzuki R3 Hybrid ini hybridnya agak berbeda dengan hybrid umum.
Mungkin banyak yang persepsikan ini menggunakan dua jenis mesin, ada mesin listrik dan juga mesin bensin. Nah, tapi kalau untuk mobil Suzuki R3 ini hybridnya model mild hybrid. Nah, untuk lebih jelas kita buka kap mesin dulu, kita pasang penyangganya. Di sini tuh bagian bawah kap mesin bisa kita lihat sudah rapi, dicat sewarna bodi untuk yang warna putih, kemudian dilengkapi dengan peredam juga. Nah, sekarang kembali ke masalah mesin. Jadi untuk mesin yang digunakan pada mobil Suzuki R3 hybrid ini tetap menggunakan mesin tunggal. Tapi di sini ada beberapa penambahan pada spare part kelistrikan. Jadi kalau misalnya kondisi berhenti atau idle up, mesinnya akan mati, kemudian tenaganya digantikan oleh tenaga yang dihasilkan dari aki tersebut. Kemudian ketika jalan kembali menggunakan mesin bensin. Untuk tenaga yang dihasilkan cukup besar, mobil ini mampu menghasilkan max power di angka 104,7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 138 Nm pada 4400 rpm. Kalau untuk fitur keselamatan sudah sangat lengkap karena sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Kemudian untuk tanjakan juga sudah dilengkapi dengan fitur Hill Hold Control. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Suzuki R3 Hybrid yang tipe GX Matic warna putih terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki R3 Hybrid. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki R3 semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel nyicil mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.